Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Ini sudah mulai di-record. Silakan dibuka kameranya kalau yang tidak bergangguan. Fatir belum terbuka, Rafli, Izan Mirza, Hanzalah, itu belum terbuka kameranya. Silakan dibuka bagi yang belum. Abdullah, pakai jempol atau pakai suara di kalau yang hadir ya. Oke. Abiyu. Oke. Abian. Oke. Adit. Oke. Farhat. Farhat belum ada ya? AKM, Ustaz. Kenapa? AKM. AKM. Ya. Oke, Fatan Raziadi. Fatan mana? Belum ada ya? Fatir ada, Haidar. Oke, Hanzalah. Hanzalah, oke. Itu siapa satu lagi? Kok ada dua? Ada dua, pakai dua akun. Oke, nggak apa-apa. Ihsan. Ihsan mana Ihsan? Belum ada? AKM. Oh, AKM. Ilham. AKM juga, Ustaz. AKM juga. Izan, AKM juga ya? Iya. Tet, izin ke toilet, Tet. Boleh. Lilik, AKM juga? Iya, Ustaz. Fauzan Taufik? Fauzan mana? Ihsan? Nggak tahu, Ustaz. Belum tahu. datang. Albar. Albar mana? Nggak tahu, Ustaz. Belum ada. Fati. Ada tadi ya? Oke. Hanif ABD. Oke. Ihsan ada ya tadi. Nabil. Oke. Nur Musyafa. Ikut AKM atau belum hadir? Belum hadir tadi. Tapi jam pertama tadi ada. Rafli tadi udah ya? Rafli mana tadi? Rafli, oke. Ubaidillah mana? Ubaidillah belum ada. Ikut AKM nggak Ubaid? Ikut. Kalau setahu saya ikut.
Nabhan? Nabhan mana? AKM dat. AKM. Nasir ada Hadir tat. Hadir tat. Oke. Cakap itu ya AKM ya. Cakap itu ya AKM ya. Oh, ini kok suara Ustadz jadi mendengung ya? Di kalian mendengung? Enggak, Ustadz, normal, Ustadz. Enggak, normal. Cakap tadi AKM ya? Adi, novel Adi. Mana novel? Hadir tat. Hadir. Oke. Raffi Altaf ada. Hadir tat. Oke. Hadir. Sajid. Hadir tat. Hadir tat. Hadir tat. Hadir tat. Iya, Pal. Heeh. Kedengeran suaranya. Kedengeran suaranya. Iya, Pal, iya. Sajid tadi mana Sajid? Belum ada. Ikut AKM nggak, Fatir? Sajid. Masih nggak tahu deh, Tat. Sajid dat. Tapi coba saya sih enggak. Oke. Nanti kalau ada yang nggak terekap, tinggal konfirmasi ya. Muhammad Albar hadir, Tat. Ya, udah. Afwan baru datang. Afwan, Tat, Muhammad Musyafa hadir. Ya, sudah. Biasa ya, Sap. PPT dari Ustadz terlihat? Lihat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita kembali lagi bertemu walaupun melalui media Zoom. Mudah-mudahan semua yang hadir dalam keadaan sehat. Udah kan, Dat? Ya. Mudah-mudahan yang hadir dalam keadaan sehat dan ilmu yang akan kita peroleh bermanfaat dan berkah. Jika ada yang sakit, baik itu kita sendiri ataupun keluarga, mudah-mudahan sakitnya sebagai penggugur dosa dan Allah memberikan kesembuhan kembali. Oke, sekarang materinya tentang kesetimbangan kimia ya. Di sini ada dua animasi yang Ustadz tampilkan. Yang sebelah kiri orang yang sedang bermain juga cungkit. Dan yang sebelah kanan ada eskalator. Di sini ada eskalator yang bergerak ke bawah dan eskalator yang bergerak ke atas. Yang di kanan ini bapak-bapaknya bergerak sesuai dengan alur eskalator yang ada, yaitu ke bawah. Sedangkan yang ini pemudanya, ini eskalatornya ke atas, tapi dia bergerak ke bawah. Nah, apa hubungannya kedua animasi ini Ustadz tampilkan dengan bab yang akan kita pelajari? Nah, ini ya. Sesuai dengan namanya, kesetimbangan kimia. Berarti ada sesuatu yang setimbang antara molekul-molekul yang ada di reaksi kimia. Nah, pada umumnya suatu reaksi kimia yang berlangsung spontan akan terus berlangsung sampai dicapai keadaan kesetimbangan dinamis. Yang sebelah kiri itu cenderung setimbangnya statis ya. Karena pasti akan cepat selesai gitu ya. Kalau berat sebelah aja, itu pasti udah statis kondisinya. Atau misalnya yang satunya capek, ya itu udah pasti, misalnya bergeser ke depan atau ke belakang, itu juga pasti mempengaruhi kesetimbangan.
Itu bisa terjadi kesetimbangan dinamis kalau misalnya posisinya dua-duanya setara dan tidak terjadi pergerakan. Kayak gitu. Itu namanya dinamis. Jadi seolah-olah tidak terjadi pergeseran reaksi kimia, tapi sebenarnya dia terjadi reaksi. Ini sama seperti eskalator. Kalau ini gampang banget untuk dianimasinya ya. Ini eskalatornya bergerak ke bawah, tapi orang yang pakai kaos hijau ini bergeraknya ke atas. Seandainya orang yang pakai kaos hijau ini kecepatannya sama dengan kecepatan eskalator yang berlawanan arah, kita yang melihat dari jarak jauh, tapi masih bisa melihat orang itu. Nah, itu kita seolah-olah melihat bahwa itu dia orang yang lagi berdiri aja, nggak bergerak. Benar nggak? Iya. Tapi kalau kita dekati, nah sebenarnya orang ini bergerak tuh kayak ini. Bergerak ke atas dengan eskalator ke bawah. Itulah yang disebut dengan kesetimbangan dinamis. Tapi kalau misalnya tiba-tiba mesinnya mati, eskalatornya, otomatis dia akan bergerak ke atas orangnya. Berhasil dia berada di posisi atas. Karena apa? Karena eskalatornya mati, berhenti. Berarti dia posisinya pasti ke atas, karena dia bergeraknya ke atas orangnya. Sebaliknya, misalnya karena dia kecapean melawan kecepatan mesin, capek nih, tenaga dia nggak nyampe sampai ke atas. Dia pasti akan turun ke bawah karena terbawa oleh arus dari eskalator yang turun ke bawah. Benar nggak? Bisa dipahamin nggak? Nah, itu namanya reaksinya sudah berhenti atau statis. Nah, waktu di kelas 10 sampai di kelas 11 semester 1, kita kebanyakan melihat reaksi-reaksi kimia yang arah panahnya cuma satu, yaitu ke kanan. Benar nggak? Sultan, Kausar? Benar nggak? Iya benar. Betul ya. Jadi kebanyakan reaksi kimia itu adalah yang searah. Itu namanya reaksi irreversible atau reaksi searah. Jadi cuma satu arah. Jadi reaktannya atau zat yang sebelah kiri nih, zat sebelah kiri sudah terbentuk sebelah kanan aja, udah selesai reaksinya. Tapi kalau kesetimbangan dinamis itu yang sebelah kanan, produknya itu bisa juga kembali menjadi reaktan sebagiannya. Sehingga ini terus-menerus jadi reaksi. Jadi kalau kita melihat, itu seolah tidak terjadi reaksi sama seperti orang yang tadi bermain eskalator. Kalau eskalatornya bergerak ke bawah, orangnya bergerak ke atas, nah itu dia seolah-olah nggak terjadi pergerakan, berdiri aja. Tapi padahal dia bergerak. Itulah yang disebut dengan kesetimbangan dinamis. N2O4 itu adalah gas yang tidak memiliki warna atau tidak berwarna. Sedangkan NO2 itu gas yang memiliki warna merah kecoklatan. Jadi mata kita ketika melihat wadah yang mengandung N2O4 dan NO2 itu seolah-olah biasa aja gitu, ada warna merah dan ada yang merah kecoklatan doang gitu yang terlihatnya kan. Padahal di situ ada reaksi antara N2O4 dan NO2 di satu wadah tersebut. Apa syaratnya suatu reaksi kimia itu setimbang secara dinamis? Yang pertama nih, reaksi berlangsung terus-menerus dengan arah yang berlawanan. Jadi arahnya berlawanan, reaktan membentuk produk dan produk membentuk sebagian menjadi reaktan. Dan itu terjadi terus-menerus. Yang kedua, syaratnya adalah reaksi tersebut berada di wadah yang terbuka atau sistem, berada di sistem yang tertutup. Nah, di semester 1 kita sudah belajar sistem itu ada 3 macam, yaitu terbuka, tertutup, dan tersekat. Jadi reaksi kesetimbangan kimia itu minimal harus terjadi pada wadah yang tertutup. Kenapa? Kalau wadahnya terbuka, otomatis karena dia itu misalnya sebagiannya itu gas gitu, pasti nguap. Selesailah reaksi tersebut. Berarti reaksinya cuma satu arah atau irreversible. Tapi kalau wadahnya tertutup, jadi zatnya udah aja gitu aja bereaksi terus menerus. Jadi seolah-olah nggak bereaksi, padahal itu bereaksi. Yang ketiga, laju reaksinya harus sama nih. Panahnya yang ke kanan memiliki kecepatan yang sama dengan panah yang ke kiri. Jadi kecepatan zat ngebentuk NO2 harus sama dengan kecepatan NO2 membentuk N2O4. Sama kayak tadi orang yang bermain di eskalator. Kalau eskalatornya kecepatannya sama dengan orang tersebut, maka terjadi kesetimbangan. Tapi kalau salah satunya itu lebih rendah kecepatannya, maka kesetimbangannya berhenti kayak gitu. Jadi lajunya atau kecepatannya harus sama. Yang keempat nih, mata kita secara makroskopis melihat bahwa tidak terjadi reaksi.
Itu secara makroskopis dengan mata telanjang nih, kita melihat, oh seolah-olah nggak terjadi reaksi. Tapi kalau kita menggunakan mikroskop elektron, melihat pergerakan, oh ternyata ada reaksi yang terbentuk. Ada NO2 yang bergerak menjadi NO2, ada N2O4 yang bergerak menjadi NO2, dan ada NO2 yang bergerak membentuk N2O4. Dan yang terakhir, setiap komponennya tentunya harus ada. Kalau nggak ada ya pasti tidak terjadi kesetimbangan kimia. Misalnya N2O4 nih, misalnya karena lebih berat, kita ambil nih di bagian bawah, kita ambil misalnya. Kita lubangin gasnya. Nah otomatis selesailah reaksi kesetimbangan tersebut. Atau misalnya kita lubangin bagian atas karena dia beratnya lebih ringan, NO2, maka NO2-nya diambil, akhirnya reaksinya selesai, berhenti. Bisa dipahamin? Albar, bisa dipahami? Alhamdulillah bisa, Tat. Oke. Kalau ada yang perlu dipahami boleh. Saya ngambil buku dulu ya, Tat. Boleh. Oke, ini kalau kita melihat grafik nih, kelihatan nggak grafiknya? Isan, kelihatan nggak San grafik dari Ustaz San? Kelihatan, Ini Tat. kita lihat ya, kita lihat yang grafik konsentrasi terhadap waktu. Kalau kita ngelihat dari kurva N2O4, nah ini batas dari ini sampai sini namanya reaksi irreversible, reaksi searah. Nah kalau yang posisi konstan ini, yang ini posisi konstannya itu sudah masuk ke kesetimbangan kimia. Sama dengan NO2. Tadi namanya apa? Inver apa? Irreversible atau searah. Nah, NO2 juga sama nih, yang bergerak ke atas sampai batas ini reaksinya searah, irreversible. Nah, kalau dia sudah konstan, itu sudah terjadi kesetimbangan kimia. Jadi ini jumlahnya akan selamanya segitu aja, nggak bakalan berubah, kecuali kita mengganggu kesetimbangan tersebut. Kayak orang bermain jungkat-jungkit nih, orang bermain jungkat-jungkit, sama-sama satu dan sama-sama seimbang. Tiba-tiba Haidar ikut nimbrung sebelah kiri posisinya, otomatis ngejomplang kan, pasti yang sebelah kiri akan posisi bawah, yang sebelah kanan posisi atas, kayak gitu. Karena sudah ada gangguan dari luar. Awalnya satu orang sama satu orang, tiba-tiba Haidar ikut, atau misalnya Fatih Farhat ikut, itu pasti mempengaruhi kesetimbangan dari jungkat-jungkitnya, benar nggak? Nah itu namanya sudah terganggu reaksi kimianya. Tat, ini diagramnya itu ketukar masih bisa nggak kalau ketukar? Ketukar maksudnya? Iya. Itu N2O4-nya jadi di atas, NO2-nya jadi di bawah. Boleh. N2O4-nya jadi di bawah gitu. Boleh. Asal ininya juga ditukar. Oh. Iya, kan produk itu di semester 1 sampai ke kelas 10 juga udah dikasih tahu ya. Produk itu jumlahnya pasti nambah. Iya. Reaktan itu jumlahnya pasti berkurang. Boleh ditukar sama kita, asal posisi reaksinya juga ditukar. NO2-nya posisinya sebelah kiri. N2O4-nya sebelah kanan. Boleh ditukar. Itu pasti boleh. Jadi jangan terpengaruh dengan diagramnya. Jadi yang lihat, pokoknya kalau yang bergeraknya ke atas, otomatis dia posisinya sebagai produk. Atau yang di sebelah kanan. Tapi kalau yang sebelah kiri, kan dia reaktan. Reaktan itu kan bereaksi membentuk produk, berarti sebagiannya pasti berkurang, kayak gitu. Bisa dipahamin ya? Bisa. Oke, kita next. Jadi pada keadaan setimbang, dinamis, sekalipun secara makroskopis mata kita melihat seolah-olah tidak terjadi perubahan, tapi secara mikroskopis sebenarnya terjadi reaksi yang berlangsung secara terus-menerus. Ini contoh lainnya ya, ini nggak perlu dibahas, kita skip aja karena sama. Ini kan posisinya sebagai reaktan nih, pasti bergeraknya ke bawah nih. Ini juga reaksinya ke bawah nih, karena N2 juga sebagai reaktan. Sedangkan NH3 karena dia produk pasti bergeraknya ke atas. Itu aja. Nah, kalau yang posisi-posisi yang sudah stabil, konstan kayak gini, itu saat kondisi kesetimbangan. Tapi kalau yang kurvanya, gradiennya itu nggak linier ya, ini berarti dia kondisinya irreversible, masih irreversible. Kayak gitu. Oke, sekarang kita masuk ke konsep hitungannya.
Ini insya Allah mudah dipahamin, ingat-ingat aja. Kanan itu posisinya di sebelah atas, jadi sebagai pembilang. Jadi Ki atau tetapan kesetimbangan menurut Goldberg dan Wage itu menemukan hubungan antara jumlah reaktan dan hasil-hasil reaksi dalam suatu sistem kesetimbangan. Nah ini misalnya contohnya nih, zat A bereaksi dengan zat B menghasilkan zat C dan zat D. Nah, kalau kita pengen menghitung tetapan kesetimbangannya, itu tinggal kanan dibagi kiri. Nabil, apa rumusnya? Kanan dibagi kiri. Apa, Bil? Kanan dibagi kiri. Betul, kanan dibagi kiri. Dan dipangkatin dengan koefisiennya masing-masing nih, koefisiennya. Nih yang angka kecilnya nih, koefisien. Jadi kanan dibagi kiri setelah dipangkatkan dengan koefisiennya masing-masing. Ini kalau secara bahasa Indonesianya ya. Pada suhu dan tekanan tertentu, perbandingan hasil kali konsentrasi zat, hasil reaksi terhadap konsentrasi reaktan, masing-masing berpangkat koefisien persamaan reaksinya adalah tetap. Ya kita kenal dengan tetapan kesetimbangan. Bagi yang suka bahasa, mungkin lebih mudah mencerna ini. Tapi bagi yang suka matematika, yang suka hitungan, kalian bisa mencernanya pakai huruf kayak gini ya. Tapi kalau yang suka bahasa biasanya lebih mudah mencerna dengan kata-kata. Jadi tergantung kita lah. Makanya Ustaz sertakan dua-duanya. Rumusnya apa, Tat? Ulet. Kanan dibagi kiri. Ingat-ingat aja kanan dibagi kiri. Kanan Misalnya dibagi ini, kiri. kalian tulisnya kanan dibagi kiri aja. Kanan dibagi kiri, pangkatin koefisiennya aja. Tapi kalau mau nulis spesifik contohnya boleh. Misalnya ini zat A bereaksi sama zat B menghasilkan zat C ditambah zat D. Berarti kan kanan dibagi kiri. Berarti kanannya ada zat C dikali zat D dibagi zat A dibagi zat B. Dipangkatin koefisiennya sendiri-sendiri. Kayak gitu. Bisa dipahami? Ya. Kanan dibagi kiri ya. Oke, selanjutnya adalah coba sekarang kita tes nih. Siapa yang mau dites selain Fatir dulu ya? Coba Abiyu. Bye. Abiyu. Ini ada reaksi kimia antara nitrogen dengan 3 buah molekul hidrogen menghasilkan 2 buah molekul amoniak. Kira-kira nilai Kc-nya berapa tuh? Nilai tetapannya. Rumus tetapannya gimana? Boleh ditunjukin pakai tulisan, boleh dilisankan pakai lisan, pakai suara. Nanti yang ngoreksi adalah nanti Hanif ABD. Yang ngoreksi jawaban dari Abiyu. Gimana Abiyu, sudah paham belum? Cek Abiyu. Sudah paham belum? Abiyu. Lagi proses, Tat. Oke. Yang lainnya sambil ngecek juga ya, biar semakin paham. Terus Tat, yang tadi di rumusnya itu, yang di bagian pangkatnya itu dia, itunya kan, angka 2, 3 gitu ya kan? Nah, ini koefisien yang di depan nih. Koefisien itu angka di depan zat. Nah ini, dipangkatin ini. Oh. Insya Allah gampang ya. Bagi yang belum doa silakan berdoa. Bagi yang sudah diperbaharui doanya. Minimal kalaupun kita belum paham, kita dapat amal lah. Gimana Abiyu, sudah selesai? Gimana? Sajid, kenapa di raise hand? Tat, minta yang tadi dong slide sebelumnya. Yang di screenshot. Nah itu. Ya, Tat. Makasih.
Sok. Tadi siapa yang bersuara? Gimana Abiyu sudah? Boleh pakai tulisan, boleh pakai lisan. Afwan, Tat, saya masih belum ngerti cara ngitungnya gimana, angka-angkanya tuh dari mana? Iya, ngitungnya Belum. gimana tuh? Iya, Tat, belum ngerti Dapat tuh ini. angka-angkanya dari mana, Tat. Sekarang belum hitung, sekarang belum hitung, cuma bikin rumus aja. Ustaz. Iya. Oh, rumusnya doang tadi. Rumusnya doang. Kanan dibagi kiri. Ingat, kanan Yang dibagi saya pakai kiri. angka ya. Gitu. Cuman N2 tambah N2 dikali H2 pangkat 2. Bukan. NH3 pangkat 2 dibagi N2 dikali H2 pangkat 2. Benar H2 nggak, Tat? pangkat. 2. Coba lihat ini pangkat berapa nih? Aduh, pangkat 3. Pangkat 3 Tat. Pangkat 3 ya. Oh, pangkat 3. Betul. Pangkat 3. Nah, jawaban dari Abiyu benar nggak, Hanif? Iya, bener-benerin aja lah, Tat. Hanif udah paham belum? Bio tadi gimana, Bio? Paham sih, Tat. Iya, kayaknya sih bener. Abiyu diucapin lagi biar teman-temannya yang belum paham bisa lebih paham. Gimana tuh? Kanan dibagi kiri pangkat koefisien. NH3 pangkat 2 Terus dibagi N2 dikali H2 pangkat 3. Nah, Oke. jawaban dari Abiyu sudah benar, tinggal dikasih kata-kata aja. Konsentrasi NH3 pangkat 2. Atau kalau misalnya tulisan matematikanya, kurung siku NH3 pangkat 2 dibagi kurung siku N2 dikali kurung siku H2 pangkat 3. Kayak gitu ya. Siku kayak gimana, Tat? Kurang siku. Ini nih. Pangkatnya itu dari koefisien Sampingnya, ya kan? di bawahnya backspace biasanya kalau di keyboard. Di bawahnya backspace. Kurung siku. Kan kalau kurung kurawal itu kalau di matematika yang himpunan itu kan di atasnya kurung siku. Kalau yang pakainya komputer atau laptop dicek di atas di bawahnya backspace dan plus minus biasanya. Ketemu nggak? Nih kurung siku kayak gini nih. Tuh, ini namanya kurung siku. Kurung siku itu konsentrasi atau molaritas. Oke, paham ya? Nih jawabannya, cuma Ustadznya salah ketik nih. Bukan pangkat 2, tapi pangkat 3 ya. Ini NH3 pangkat 2, kanan, cuma ada satu zat kebetulan di contoh soal ini. Dibagi kiri, karena zatnya ada 2, N2 dan H2. Berarti N2 pangkat 1, H2 pangkat 3. Ini 3 pangkatnya, bukan pangkat 2. Ini salah ketik. Ya, jadi pangkatnya itu dari koefisiennya kan? Betul Dan. Jadi makanya reaksinya harus setara dulu, harus disetarain dulu. Tat, Afwan, Tat, tadi kurang siku apa, Tat? Artinya? Konsentrasi. Konsentrasi. Jadi konsentrasi NH3 pangkat 2 dibagi konsentrasi N2 dikali konsentrasi H2 pangkat 3. Bisa dipahamin ya? Insya Allah. Oke, kita next bentar lagi. Nah, jadi tetapan kesetimbangan itu ada 2, yaitu KC kalau pakai konsentrasi. Nah, ada KP kalau pakainya tekanan. Rumusnya persis sama. Kanan dibagi kiri. Jadi kanan dibagi kiri. Jadi untuk jawaban ini juga sama. Jadi KP pada reaksi ini adalah P pangkat 2 dari NH3 dibagi P pangkat 1 N2 dikali P pangkat 3 dari H2. Jadi persis sama lah rumusnya. Cuma bedanya kalau KC pakai konsentrasi, kalau KP pakai tekanan. P itu dari kata pressure, tekanan. Ini beda lagi ya, Tat? Persis sama, cuma beda besarannya aja. Satu konsentrasi, satu tekanan.
Rumusnya sama, kanan dibagi kiri. Kalau KC itu C-nya apa? C-nya dari kata concentration, konsentrasi. Berarti kalau misalkan Namanya apa? tekanan itu kok tekanan nih, soalnya tekanan berarti jawabnya ntar tinggal tambah P-nya aja gitu. Betul. Nah, rumusnya pasti tetap sama, konsepnya kanan dibagi kiri aja. Produk dibagi reaktan. Kalian dikasih aja di buku catatannya dilingkarin atau diwarnain kanan dibagi kiri, kanan bagi kiri, biar inget rumus tetapan itu kanan dibagi kiri. Mau itu pakai konsentrasi tinggal dikasih kurung siku aja atau pakai tekanan. Kalau yang ditanya Berarti kalau tekanan tuh kurung sikunya nggak ada ya? Dok? nggak ada, kan tekanan P aja. Kalau nggak nulis juga nanti Ustadz upload di YouTube ya. Ngasih materinya Dok, Iya. PDF. Jadi kalau misalnya kaliannya belajarnya melalui audio, berarti fokus ngedengerin aja dulu. Tapi kalau misalnya kalian juga lebih mudah sambil nulis, silakan ditulis. Oke, kita next ya. Jadi tetapan kesetimbangan itu dapat diperoleh dari hitungan percobaan. Yang pertama nih, pakai pengukuran secara langsung. Jadi berapa sih konsentrasi yang diperoleh di produk dan berapa reaktannya. Atau kalau misalnya dia berupa gas dan tekanannya dihitung, berarti tekanannya berapa. Kayak tadi kan tekanan dari NH3 sebagai produknya berapa, dan tekanan dari yang lain itu berapa. Nanti tinggal dimasukkan, sehingga kita dapat nilai tekanan, nilai K-nya, nilai tetapannya. Yang kedua, itu melalui perhitungan berdasarkan data perubahan energi bebas standar. Tapi biasanya ini jarang dikeluarkan di SMA. Yang nomor 2, itu biasanya jarang dikeluarkan di SMA. Kecuali kalau yang ikutan lomba-lomba kayak olimpiade atau yang kuliahnya di jurusan kimia atau yang ada bau-bau kimianya, nah itu mungkin dipelajarin di kampus. Tapi kalau yang SMA biasanya jarang di situ. Kayak gitu. Oke, nah ini konsepnya ya. Jadi tetapan keseimbangan itu dapat berupa KC dan KP tadi. Nah, ini diingat-ingat nih konsep yang kedua dan ketiga nih ya. Abiyu, Afwan di mute dulu. Oh, udah set mute. Nih ya, kalau untuk KC diingat-ingat nih, KC yang masuk ke rumus itu hanya untuk fasa, gas dan aquos. Hanya untuk G dan aki, hanya untuk G dan aki. Jadi kalau ada fase liquid atau L dan solid atau S itu nggak masuk ke rumus. Sedangkan KP, ini KP ya, Ustaz salah ketik nih, bukan KC tapi KP. Kalau KP cuma ada satu fasa yang masuk ke rumus, yaitu gas aja. Karena dia tekanan. KC, G, dan aki, KP hanya G. Jadi liquid, solid, dan aqueousnya nggak masuk ke rumus. KC hanya apa? KC hanya G dan aki, hanya gas dan larutan atau aqueous. Zat padat. Ini Abian kameranya kemana? Ada tuh, Tat. Oke. Sajid. Kalau KP itu zat padat. Sudah? Belum. Ya udah nggak perlu ditulis. Cair murni itu apa tuh, liquid ya? Ya, cair murni itu liquid. Kalau cairan yang berupa campuran itu namanya aqueous aki. Oke, biar efektif ya waktunya sebentar lagi soalnya. Apa tuh?
Kc itu hanya untuk G dan Aki. Gas dan aquos atau larutan. Putus-putus. Putus-putus. Kc untuk gas dan larutan atau G dan Aki. Nah, Kp itu untuk gas aja atau G. Tadi apa Tat yang liquid Tat? Liquid itu cairan murni atau L. Oh, cairan murni atau L ya Tat ya? Iya. Liquid. Wow, drips. Oke, kita next ya biar itu dilanjut. Nih, apa sih maksud dari K? Jadi kalau misalnya nilai K-nya itu gede, misalnya ini nilai K dari reaksi antara A menjadi B, itu nilainya 10 misalnya. Nah, itu pokoknya semakin nilainya positif, bulat, itu berarti nilainya semakin besar. Artinya apa? Ini panahnya cenderung ke kanan. Jadi semakin banyak produk yang terbentuk. Kalau nilai K-nya besar, berarti banyak produk yang terbentuk. Tapi kalau nilai K-nya itu pecahan atau kecil, berarti semakin sedikit produk yang terbentuk. Kayak gitu. Itu ya arti dari nilai K. Jadi kalau K-nya semakin besar, berarti semakin banyak produk yang terbentuk. Sebaliknya, kalau K-nya kecil, berarti produk yang terbentuknya sedikit. Kalau kalian pengen menjadi pengusaha nih, pengusaha pupuk urea misalnya, atau kalian nanti kerjanya di pupuk urea, pembuatan pupuk urea, nah itu juga menggunakan prinsip kesetimbangan kimia. Jadi kalau misalnya dihasilkan K-nya itu kecil, berarti pupuk urea yang terbentuknya berarti sedikit, alias nanti kalian keuntungannya juga sedikit. Atau kalian pengen menjadi pengusaha, Nah, kalau kalian pengen jadi pengusaha aki, itu juga sama menggunakan prinsip dari kesetimbangan kimia juga. Jadi kalau misalnya nanti SO3 yang terbentuknya itu banyak, berarti nanti pasti asam sulfatnya juga yang terbentuknya banyak. Kayak gitu. K-nya itu apa, Ustaz? K itu tetapan kesetimbangan. Jadi kalau K-nya besar, berarti produknya banyak nih. Jadi kalau kalian pengusaha kimia, misalnya pupuk, terus aki, nah itu kayak gitu. Berarti kalian nanti untungnya gede lah insya Allah. Tapi kalau misalnya kalian kecil nilai K-nya, ya berarti kemungkinan untungnya kecil juga, atau bahkan bisa jadi rugi. Ustadz, ya? pengen nanya, Dad. Boleh. Itu K-nya taunya besar dari kecil, ada rumus pasti atau sesuai dengan hitungan perkiraan kita? Gitu ya? Sesuai dengan hitungan kita. Misalnya nih kalian memperoleh harusnya amonia itu gede nih yang terbentuk, tapi terbentuknya sedikit. Oh berarti ada yang salah, bisa jadi wadahnya bocor, atau bisa jadi prosesnya terganggu, bisa jadi ada pengotornya, ada zat-zat pengotor di situ. Nah itu harus diketahui apa sih penyebabnya kenapa bisa kecil. Padahal teorinya harusnya gede misalnya, kayak gitu. Next ya, ini sesuai dengan namanya nih, kesetimbangan homogen dan heterogen. Homogen berarti zatnya sama nih sejenis. Misalnya nih, nomor 1 N24 gas, NO2 gas. Berarti fasanya adalah dua-duanya gas, berarti dia homogen. Yang kedua juga sama, ketiga zat ini fasanya gas. Yang nomor 3 itu kebetulan semua fasanya aquos, dalam bentuk larutan semua. Berarti dia homogen. Coba di-review nih untuk membuat rumus K. Abdullah. Coba nomor 2. Nilai Kc-nya berapa? Rumusannya. Ingat-ingat kanan dibagi kiri. Kanan dibagi kiri. Nanti yang ngoreksi Adit. HI pangkat 2. Pangkat 2 dibagi kali I2. Benar gak, Dit? Jawaban dari Abdullah. Jawaban dari Abdullah. I2. Pangkat 2 kali I2.
dibagi H2 dibagi H2 kali 2. Gimana, Det? Benar nggak, Det? Nggak tahu catat. Oke. Ya udah Ustadz yang komentarin aja. Ya udah Ustadz yang coba Hanzalah jawaban tadi benar nggak jawaban dari Abdullah? Gimana Jol? Gimana Jal? Hanzalah. Hanzalah sudah paham belum? Ya, benar, Tat. Oke, jawabannya memang betul ya. Jawabannya memang betul ya. Nih. Afan, di Ustadz kok dengung ya? Di kalian dengung nggak? Kok dengung ya? Di kalian dengung nggak? Tidak, Ustaz. Oke. Karena sebelah kanan itu ada HI, berarti HI pangkat 2 dibagi H2 pangkat 1 dikali I2 pangkat 1. Jadi itu jawabannya. Nah, sekarang kesetimbangan heterogen. Nah, di sini contoh nomor 1 ada solid dan ada gas. Berarti ada 2 fase yang digunakan pada reaksi tersebut. Di contoh nomor 2 juga sama solid dan gas. Nah, sekarang Ustadz mau nguji kefokusan yang slide sebelumnya nih. Coba dibuat rumus untuk reaksi yang pertama. Ingat ya, kanan dibagi kiri. Rumus KC-nya gimana? Nur Musyafah? Nomor 1. Ya, Ustaz. Nomor 1. Nomor 1. Rumusnya apa KC-nya? KC. Nanti yang ngoresin Nasir. Terus? CaO pangkat 1 dikali CO2 pangkat 1 bagi CaCO3 pangkat 1. Oke, Nasir benar nggak jawaban dari Nur Musyafah? Kayaknya sih kurang, Tat. Kurang. Harusnya gimana? Sabar. Kan ini soalnya yang masuk KC cuman gas sama larutan. Iya, betul. Jadi nilai KC-nya? Nggak ada. Nggak ada, Tat. Masa kan di sini ada fakta gas. Oh, berarti CO2 doang. CO2 doang. Betul. Jadi untuk nomor 1 nilai KC-nya adalah kurung dari CO2 pangkat 1 aja. Kalau tekanan berarti tinggal P dari CO2 aja. Kalau Kp berarti P dari CO2 aja. Gitu ya caranya ya. Kalau ada yang fase selain gas untuk Kp berarti cuma gas doang. Sisanya nggak masuk rumus kayak ini nih, nggak masuk rumus nih. Berarti yang nomor 2 itu kalau Kp berarti berarti P pangkat 2 dari NH3 dikali P CO2 dikali P H2O itu nomor 2. Tapi kalau misalnya KC berarti kurung siku NH3 pangkat 2 dikali kurung siku CO2 dikali kurung siku dari H2O. Kayak gitu. Karena sebelah kirinya kebetulan solid, jadi nggak masuk ke rumus. Jadi intinya karena sebelah kiri. Iya, jadi intinya kanan dibagi kiri. Betul. Gimana, mudah ya? Atau masih susah? boleh nanya, Det? Boleh. Intinya tetapan kesetimbangan itu cuma dilihat dari zat yang berbentuk gas. Ini siapa yang bersuara ya? Ini siapa yang bersuara ya? Ya.
Iya betul. Jadi intinya gas dan aquos untuk KC dan gas untuk KP. Dan kanan dibagi kiri aja. Ingat kanan dibagi kiri dan lihat aja G atau aquos yang digunakan. Kanan dibagi kiri kalau KC, gas dan aki. Nah, kanan dibagi kiri. Kanan dibagi kiri. Oke, untuk materi hari ini dicukupkan ya. Jadi yang selain gas itu nggak dihitung, nggak dianggap, Ustaz. Betul, betul. Iya, nggak dianggap Kan kalau nggak KP ya. dianggap. Iya, nggak dianggap kalau KP ya. Kalau KP. Kita nggak dianggap. Aquos itu apa, Ustaz? Aquos itu larutan. Itu akan masuk ke rumus Itu juga. Akan kalau masuk ke rumus KC. juga kalau KC. Syukuran, Dat. Afwan. Materinya dikirim, Dat. Ya, nanti dikirim. Ya, nanti dikirim. Oh, ini diusahakan kelas E masuk ke grup online aja ya. Kelas E masuk ke grup online aja ya. Yang sudah masuk itu baru yang kemarin sudah masuk itu online aja baru satu. Yang satu. Grup PJJ. Bukan, grup khusus Ustaz. Grup khusus kimia. Yang mana, Mas? Nggak tahu tuh. Iya, memang baru dibentuk semester 1. Oh. Yang sudah di rumah sudah masuk grup. Cuma kalau yang masih di sekolah berarti belum. Kan sekarang lagi online semua nih. Biar nanti lebih efektif, biar bisa share-share barangkali sharing. Kan kalau kimia susah untuk diungkapin pakai kata-kata doang ya. Jadi barangkali ada coret-coretan boleh dan tanya-tanya. Apalagi kalau kalian pengen minatnya ke IPA, kuliahnya kalian memang harus belajarnya lebih ekstra karena di rumah kan. Nanti tinggal minta gabung. Ustaz sudah menjadikan beberapa teman yang sudah online dan sebelumnya satu bagi admin. Jadi bisa minta ke itu. Sok, ada yang tanyakan? Santri yang udah masuk siapa, Ustaz? Biar bisa diminta. Yang santri yang sudah masuk itu yang kemarin pulang aja. Berarti ada Arzu, ada Nabhan ya? Nopal. Iya, Nopal. Nopal. Siapa yang kelas itu ada yang Nopal. Nih, yang sudah masuk tuh Cakap udah masuk. Hanafi Syadat, Nadif, Arzu, Rido, Sultan Arfiansyah, dan lain-lain lah. Jadi nanti minta ke yang sudah jadi admin aja. Iya, grup WhatsApp. Nopal, ada kan Pal grup WhatsApp apa? Jadi lama lu. Atau Ustaz Fatir tuh. Nanti tinggal minta ke Fatir juga. Fatir. Iya, nanti gue share santai. Peterin. Oke, karena udah cukup ya. Kalian juga butuh istirahat. Jadi kita tutup. Istirahat. Jadi kita tutup pertemuan kita kali ini dengan doa kafaratul majelis. Oke, semoga ilmunya bermanfaat dan berkah. Salam buat keluarga di rumah. Semoga ilmunya bermanfaat dan berkah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekali lagi di on dulu kameranya. Belum ditutup.
sebelum ditutup Zoom-nya di on kan. Oke. Selamat beristirahat. Assalamualaikum ya.